Kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka di Unit 9 I Go to School After Having Breakfast. Kita akan membahas look and write di halaman 101 sampai dengan 103. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan bahas look and write. Jadi artinya look, lihat, write, tulis. Nah di sini ada look at the picture and write sentences about it atau about it. Look at the picture and write sentences about it. Lihat pada gambar dan tuliskan kalimat tentang hal tersebut. Nah, let's look at picture number 1. Who is he? Ya, who is he? Nah, ini adalah cara kita menanyakan seseorang ya. Who is Jadi bisa he, bisa she. Nah, kita bahas di sini ya. Pertama who is. Ya, terus ini bisa he, bisa juga she. Ya, kapan kita pakai he? He itu kita pakai ketika yang kita tanyakan adalah dia itu adalah laki-laki. Ya, who is he? Who is he? Kayak ini made laki-laki. Jadi kita bisa bilang who is he? Nah, kalau she itu ketika subjek yang kita tanyakan adalah dianya adalah perempuan. Ya, dia perempuan. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa tanya who is he? Terus kalau yang cewek contoh mana nih? Ada nggak ya? Nah, ini who is she? Who is she? Ya, biasanya S-nya sambung aja jadi who is she? Who is she? Kalau ini who is he? Who is he? Who is she? Ya, oke. Kemudian kita bisa jawab, he is mother. Ya, he is mother. Nah, kita boleh jawab dengan dua kegiatan di sini ya. Pertama-tama, he is mother. Mother. Ya. Terus kita bisa tanya lagi yang kedua, what does he do? What does he do? Ya, what does he do? Kita untuk menanyakan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan atau sedang dia lakukan. Ya, kalau ini tadi siapa dia? Ya. Nah, what does he do? Nanti ini bisa diganti pakai she juga kalau dianya yang kita tanyakan perempuan atau wanita ya. Nah, what does he do? Nah, dia tuh berarti lagi ngapain nih? Dia tuh bangun, ya, bangun dari tidurnya. Nah, kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Ya. Berarti he gets up. Ya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan bisa kita lihat di pembelajaran sebelumnya sudah Karina bahas di sini ya. Bangun tuh ini. Nih, di sini ya, gets up. Kalau dianya he atau she atau nama orang itu kita pakainya gets ya. Get itu kata kerja, jadi kita pakai kata kerja ditambah s dan is. Jadi he gets up. Terus Kak Rina tanya lagi ya, what time is it? What time jadinya kurang ini M ya. What time is it? What time is it? What time is it? Berarti kita harus tanya di sini, kita lihat dulu jamnya jam berapa. Agak buram nggak apa-apa, kita lihat sedikit-sedikit ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini di angka 4. Terus ini 5. Nah, ini tuh diantaranya berarti ini jam 5 kurang 15. Nah, kita udah belajar jam ya di pembelajaran sebelumnya ya. Jadi adik-adik nanti boleh lihat playlistnya. Terus nanti bisa lihat di bab-bab sebelumnya yang tentang kita belajar waktu. Berarti Karina tulis bahasa Indonesianya dulu. Ini boleh kita artikan jam berapa. Jam berapa sekarang boleh atau itu jam berapa atau jam berapa ya. Berarti kita bisa jawab gini. Kalau misalnya jam berapa tadi? 04.50
45 ya berarti ya. Kita bisa bilang it is ya 15 to 5 ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan kita bisa bilang jam 5 kurang 15. Nah, bahasa Inggrisnya juga sama, jadi 15 menit menuju jam 5 ya. Berarti kita boleh jawab juga di sini. Nah, ini kan he gets up ya. He gets up. Nah, kita bisa tambahkan at 15 to 5. 15 to 5. Nah, tambahin lagi di pagi hari, in the morning. Nah, adik-adik morning. Nah, adik-adik sekarang udah bisa belajar membuat kalimat yang panjang nih ya. Jadi membuat kalimat tuh sebetulnya gampang. Kita tinggal bertanya lagi kayak tadi, apa yang dilakukan, siapa dia, apa yang dilakukan, jam berapa dia bangun ya. Terus di pagi hari kapan, di pagi hari, sore hari, atau siapa yang ngebangunin dan lain-lain ya. Nah, ini sudah cukup panjang kalimatnya, kita baca lagi. He is mother. He gets up at 15 to 5 in the morning. Dia mother, dia bangun di jam berapa? Jam 5 kurang seperempat di pagi hari ya. Oke, kemudian sekarang kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini kalimat kedua ini masih mother ya. Who is he? He is mother ya. He is mother. What does he do? What does he do? Apa yang dia lakukan? Berarti kita bisa bilang he takes a bath. Ya, dia mandi. Terus boleh kalau mau ditambahin where does he take a bath? Ya, di mana dia mandi? Boleh kita karena nggak ada jam, jadi kita boleh tanya di mana. Ya, in the bathroom. Ya, in the bathroom. Dia adalah mother. Dia mandi di kamar mandi ya. Kemudian yang ketiga. Wah, yang ketiga ada jamnya nih. Jadi kita bisa tanya beberapa hal. Who is he? Ini masih mother juga ya. Kita nggak usah pakai mothernya lagi karena dari tadi kayaknya ini semuanya mother. Oh, enggak juga sih. Nggak apa-apa deh ya. Kita kasih mothernya ya. He is mother. Nah, terus what does he do? Nah, kalau sholat apa nih bahasa Inggrisnya? He is praying. Ya. Nah, kalau ini boleh jam atau boleh juga karena kita sudah tahu ya umat Islam itu ada waktu-waktu sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib atau isya. Nah, kita lihat jamnya. Ini harusnya sekitar jam berapa ini? 6, 7, jam 7 ya, berarti dia sholat isya ya. Nah, kalau kita bisa bilang he is praying isya. Nah, tapi isya itu bisa juga kita sebut evening prayer ya. Atau, nah Karina kasih titik, atau he is having an evening prayer. Nah, bisa juga kayak gini ya, prayer ya. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh kadang-kadang sholat itu kita ganti sama evening prayer ya. Kemudian berikutnya, tapi kalau mau pakai he is praying isya itu juga boleh ya. Berikutnya ini masih mother lagi. Who is he? Ya, who is he? Dia adalah mother, jadi he is mother. Terus what does he do? Dia berangkat sekolah nih adik-adik. Berarti he goes to school. Ya, kata dasarnya itu go to school. Nah, go to school ini karena mada yang ngomong ya, jadi khusus untuk subjek he, she, terus it itu bisa hewan ya yang melakukan kegiatan atau nama. Ya, misalnya Miss Rina ya, mother ya, mother goes to school, he goes to school. Nah, ini
kita pakai verbnya atau kata kerjanya ditambahkan s atau is sesuai dengan formula atau bentuk kata kerjanya ya. Karena ini go, jadi kita pakainya goes ya, tambahnya es jadi goes tapi bacanya goes. Jadi he goes to school. Boleh di sini kalau misalnya ada jamnya, tapi karena nggak ada jamnya kita boleh kalimatnya he goes to school. Kemudian berikutnya, who is she? Ini perempuan ya, jadi she. Who is she? She is ibunya Made siapa ya adik-adik ya? Kak Rina lupa. Boleh kita jawab he is my mother ya. She is my mother, dia adalah ibuku. What does she do? What does she do? Dia lagi ngapain? Nah, ini lagi masak ya. She is, ini kita pakai present simple aja. Jadi kita bikinnya she cooks. She cooks breakfast. Breakfast. Ya. In di mana? Where does she cook? Ya, boleh kita tambahin in the kitchen. Biasanya kan kalau kita masak di dapur ya. She is my mother. Dia adalah ibuku. Lalu she cooks breakfast in the kitchen. Dia memasak sarapan di di dapur ya. Berikutnya. Yang gambar ke-6. Who is he? Who is he? He is Made. What does he do? Ya, dia lagi gosok gigi, berarti he brushes. Ya, ingat ini karena Made yang ngomong he, jadi kita pakai brushnya kita tambahin es. Jadi brushes his teeth. Ya, gigi, terus giginya karena nya-nya ini merujuk kepada Made, jadi kita pakainya his. Ya, kepemilikan untuk laki-laki adalah his. His, lalu kata bendanya apa? Nah, karena ini gigi jadi teeth. He brushes his teeth. Ya, dia menggosok gigi. Gambar ke-7. Ini ada Joshua. Who is he? Who is he? He is Joshua. Ya. Terus what does he do? What does he do? Nah, di sini Joshua lagi main, berarti he plays. Apa yang dia mainkan? Bola. Bola itu bisa football. Football. Ya. Boleh kalau mau ditambahin dengan siapa, with who. Boleh kita tambahkan. Tapi kalau begini aja nggak apa-apa. Atau di mana? Where does he play? Where does he play football? Kita boleh tambahkan in the schoolyard. Schoolyard, di lapangan sekolah ya. Dia adalah Joshua. Dia bermain sepak bola di lapangan sekolah. He is Joshua. He plays football in the schoolyard. Nah, berikutnya ini ada, ini tadi sudah gambar pertama loh ya adik-adik. Nih ya. Oh, tapi jamnya beda. Nih dia bangun siang, tidur siang. Jamnya Karina catat dulu. 4. Sama. Sama ya. Ini sama ya. Kita skip ya, adik-adik kita lewatkan ya. Terus ini udah siang berarti pulang sekolah. Berarti who is she? She is, siapa ini? Aisyah. Nah, she is Aisyah. Terus what does she do? Ya, she berarti di sini apa nih? Kita mau bilang dia pulang sekolah dia baru selesai sekolah, atau kita mau bilang dia mau pulang? Ya. Berarti apa ya? Kita lihat di atas ada nggak nih kegiatannya? Nggak ada ya. Berarti kita bisa bilang she comes home after school. Ya, dia pulang ke sekolah, pulang ke rumah setelah bersekolah. He is Aisyah. She comes home after school. Ini adalah Aisyah, dia mau pulang sekolah, mau pulang dari sekolah atau mau pulang setelah sekolah.
Ini makan, terus ini jam 6. Apakah ini makan sarapan ya? Ini 12. Jam 12 berarti makan siang. Jadi who is he? He is, Karina lupa namanya, jadi boleh nanti adik-adik kalau tahu namanya berarti namanya Pak siapa, atau Karina bilang my father. Ya. He is my father. What does he do? Apa yang dilakukan? Nah, dia lagi makan siang. He is having breakfast, atau he has lunch boleh ya. He has lunch. Lunch boleh kasih jam at jam 12 ya, at 12 o'clock. Ya. He is my father. He has lunch at 12 o'clock. Dia makan siang jam 12. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.